Seringkali kita tidak dapat menemukan alasan yang baik untuk sebuah duri yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Percayalah Tuhan bekerja dalam hidup kita ketika kita menghadapi duri itu. Saudara punya persoalan, keputusanmu senang atau tidak? Sukacita atau tidak? Tertawa atau bersungut-sungut? Hati yang gembira adalah obat, kata firman. Sulit saudara bisa memuji Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat duri ini. Belum pernah saya dengar. Di balik kelemahan, kekuatan Allah itu terjadi dalam hidupmu. Tuhan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur padamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua
Terima kasih Bapa Surgawi. Saat siang hari ini ya Bapa, suatu hal yang menjadi kerinduan kami Tuhan, bersekutu di dalam hadirat-Mu. Mari Bapa Kau pulihkan keadaan kami. Berbicaralah atas kami. Kami tahu Bapa, tanpa Engkau, kekuatan kami tidak seberapa ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, urapi sidang jemaat-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini kita akan melihat sebuah kebenaran firman tentang penderitaan membawa kesempurnaan. Nah, saudara lihat, kenapa pagi ini saya rindu untuk mentuntaskan khotbah kemarin, karena memang perlu ada penekanan. Ya, bagaimana Rasul Paulus mengalami sebuah penderitaan dan di situ dia mengalami kekuatan, mengalami istilahnya pembelaan dari Tuhan di balik sebuah proses kehidupan yang berat. Saudara harus tahu bahwa hari ini kita akan belajar, ya, belajar untuk melihat, untuk mendengar apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Nah, saudara lihat, ya, tahukah Anda bahwa setiap orang yang kecewa dengan persoalan akan digunakan oleh iblis untuk menghentikan langkah kita sampai kepada tujuan Tuhan. Iblis akan membuat kita putus asa dan kehilangan harapan. Kalau kita perhatikan, cukuplah kasih karuniaku. Karena di balik kelemahanmu, ya, disitulah kekuatan Tuhan dinyatakan. Ya, sebab itu mari, kalau kemarin kita sudah bahas, tapi ayat 9 ini saya ingin membawa sebuah penekanan. Mari kita lihat dalam sebuah kebenaran firman, ya. Jangan biarkan hidup kita dipenuhi rasa kecewa, sebaliknya atasilah dengan lebih banyak mencari pemulihan dari Tuhan melalui firman-Nya. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus pasal 12 ayat yang 9, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasaku menjadi sempurna, sesuai dengan tema kita, penderitaan membawa kesempurnaan. Terus. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Turun menaungi aku. Saudara, mari kita melihat sebuah kebenaran firman ini sekali lagi dari kacamata Tuhan. Kalau saudara melihat dari kacamata saudara, maka setiap penderitaan yang saudara alami, apakah itu penderitaan yang kecil atau penderitaan yang besar, saudara tidak akan bisa melihat. Tanpa Tuhan, saudara tidak bisa melihat sebuah jalan keluar. Ada banyak orang melihat, mencari, menyelesaikan sebuah persoalan kehidupannya, tantangan kehidupannya dengan mengusahakan dirinya sendiri. Sesungguhnya saudara harus tahu, dimanapun saudara berada, tekanan hidup saudara alami ketika saudara bertahan di situ. Ya, saudara mengalami di situ, saudara menjalani di situ, dan saudara benar-benar berserah sungguh. Maka saudara akan bisa menyelesaikan setiap persoalan. Sekali lagi,
Mari kita lihat dari sudut pandang Alkitab. 2 Korintus 12 ini menjelaskan dengan baik, Rasul Paulus menjelaskan dengan baik, dia tidak mencari penyelesaian hidupnya, ya bisa saja dia mencari penyelesaian kepada para penguasa di tempat itu, bisa saja dia mencari memberikan sebuah permintaan untuk kehidupannya supaya semua itu bisa terselesaikan. Ada banyak orang untuk menyelesaikan sebuah persoalan hidupnya, dia mencari ilah lain, dia mencari kekuatan lain, dia mencari istilahnya kepercayaan lain. Ada banyak orang menyelesaikan kehidupannya dengan kemampuannya dia. Tapi hari ini Alkitab 2 Korintus menjelaskan dengan secara baik dan bijaksana kepada kita. Saudara lihat, kalau kita berbicara kelemahan asthenia, saya khusus ingin membahas tentang asthenia. Kalau dalam ilmu kedokteran itu memang berbicara tentang penyakit. Mari silakan di depan. Berbicara tentang asthenia, berbicara tentang kelemahan. Ya, saudara lihat kekurangan kekuatan. Kalau bicara dalam bahasa aslinya kekurangan kekuatan atau kelemahan tubuh. Nah, saya ingin menyampaikan sehari ini, kalau kemarin kita berbicara tentang penyakit, ya, tetapi coba mari kita lihat dalam sudut pandang terjemahan aslinya. Kata asthenia ini kekurangan kekuatan atau kelemahan tubuh. Kalau kekurangan kelemahan tubuh, mungkin bisa kita berbicara tentang sakit penyakit. Tetapi kalau lihat kekurangan kekuatan, nah saudara, mari kita lihat, itu berbicara faktor usia. Kalau kita lihat Abraham sampai umur 75 tahun, bahkan janji Tuhan tergenapi 25 tahun ke depan, kemudian sampai umur 100 tahun. Bayangkan, ketika umur 100 tahun, bagaimana situasi keadaannya? Asthenia ini, saudara harus bisa pahami, terkadang faktor usia itu membawa penurunan bagi kehidupan kita, bagi mungkin aktivitas kita. Kalau dulu mungkin umur 70, 80 masih mampu. Bahkan ada yang umur 100 tahun. Ya. Kalau kita lihat sekarang umur 60 saja. Jangankan 70, 80, 60 aja. Ya. Saudara, berbeda. Ayat 9-nya. Ayat 9. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, saudara lihat ya. Jadi asthenia ini pertama faktor usia. Kedua, baru kita berbicara penderitaan dan siksaan. Kalau saudara lihat Rasul Yohanes, ketika Rasul Yohanes itu yang lainnya mati syahid, Rasul Yohanes itu tidak mengalami kematian. Kenapa? Pada waktu dia dimasuk dalam penggorengan dengan api yang panas sekali. Ya, saudara perhatikan, dan Rasul Yohanes diizinkan tidak mengalami kematian. Lalu Rasul Yohanes ini dibuang ke Pulau Patmos dan dia mengalami kerja rodi di batu bara. Ya. Penderitaan-penderitaan yang dialami, baik faktor usia Abraham, bayangkan umur 100 tahun untuk melihat janji. Kalau saudara lihat sekarang, orang tua saya itu umur 80 aja dia sudah mengalami sebuah kesulitan di dalam rasa,
di dalam kekuatan kakinya untuk berjalan, kekuatan tangannya. Kadang-kadang duduk sudah tidak mampu, bahkan penglihatannya mulai kurang. Itu faktor usia. Tetapi ketika dihadapi Rasul Yohanes, penderitaan dan siksaan dialami. Sama seperti yang dialami Rasul Paulus. Tetapi saudara lihat, justru di balik kelemahan kita, di balik kelemahan orang-orang hebat ini, di situ pewahyuan turun. Di situ janji Tuhan terjadi bagi Abraham. Di situ Rasul Yohanes disingkapkan bagaimana rahasia sorga diberikan kepada dia untuk ditulis dalam kitab Wahyu. Rasul Yohanes mencatat Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, ya. Bahkan di dalam kitab Wahyu itu disingkapkan. Di tengah penderitaannya dia, di tengah kesulitan dia, di situ Tuhan beracara. Mari saya mengajak saudara, penderitaanmu hari ini, baik masalah kesehatanmu, baik masalah tekanan hidupmu, baik di dalam persoalanmu, sesungguhnya di situ Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia sorga. Saudara lihat, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman, tolong di 2 Korintus 4 ayat 16a. Rasul Paulus juga menjelaskan di sini. 2 Korintus 4 ayat 16a, demikian bunyi firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati. Saudara lihat, Rasul Paulus juga menjelaskan dalam kitab yang lain, di situasi tempat yang lain. Berbicara apa? Jangan tawar hati kalau mengalami penderitaan. Saudara, kata tawar hati, saya mencari studi katanya, itu kecut hati, atau jemu, atau lelah, atau patah semangat, atau putus asa. Saudara yang mengalami penderitaan, kira-kira mental saudara atau kehidupan saudara, pikiran saudara, batin saudara, kira-kira lelah apa enggak? Atau capek kok enggak? Setiap hari mengalami masalah. Kadang masalah orang terdekat, kadang masalah orang terjauh, kadang masalah keluarga, kadang masalah anak-anak, kadang masalah ekonomi, kadang masalah pekerjaan. Saudara lihat, ketika mengalami kelelahan batin, tekanan batin, tidak kunjung-kunjung datang, setiap persoalan untuk diselesaikan, terkadang saudara mengalami keputusasaan. Perhatikan baik-baik. Jangan tawar hati. Ketika saudara mengalami penderitaan ini, jangan pernah saudara tawar hati. Kenapa? Kalau saudara tawar hati, maka identik saudara mengalami kekecewaan. Amsal bilang begini, 24 ayat 10. Amsal pasal 24 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, jika engkau tawar hati pada masa penderitaan, pada masa kesulitan, kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kecillah kekuatanmu. Jika engkau mengalami penderitaan hari ini, seberapa besar persoalan yang saudara alami hari ini? Seberapa besar sampai engkau pikiranmu mengalami keletihan dalam hidupmu? Seberapa besar engkau mengalami sampai tidak melihat sebuah jawaban? Tidak kunjung-kunjung sembuh. Tidak kunjung-kunjung mengalami pemulihan. Tidak kunjung-kunjung mengalami mukjizat. Saya mau katakan, kalau astenia ini, di dalam kehidupan kita, saya katakan pernah saya berbicara begini,
seorang pengusaha, seorang pekerja, dia masa-masa umur 30 sampai umur 40, ini masa mereka fight. Seorang petinju, seorang pelari sepak bola, itu memang tidak boleh lebih dari umur 30. Karena masa itu berbeda dengan masa di bawah 30. Dia punya kemampuan, dia punya kekuatan. Ya, makanya dikatakan the power. Dia punya kuasa, dia punya kemampuan untuk pergi. Bukan masalah berperangnya, tetapi kalau dalam bidang olahraga. Tetapi kalau di dalam bidang ya peperangan rohani tidak pandang umur. Semakin tua itu semakin tingkat kedewasaannya semakin terlihat. Kalau kita lihat di dalam fight ketika saudara menjadi seorang pengusaha, umur 30, umur 40, di situ saudara berjuang pagi, siang, malam, saudara tidak pernah kenal lelah. Tetapi ketika kita umur 50, kadar keinginannya ke atas itu sudah mulai turun. Sudah mulai berkurang. Bayangkan, melihat janji Tuhan 25 tahun bagi Abraham, sampai umur 100, pertanyaannya, adakah Abraham itu luntur imannya? Maka dikatakan Alkitab, dia bapa orang beriman. Persoalan boleh ada. Umur saudara mulai bertambah. Tapi saya mau katakan, semakin dewasa, semakin bertambah umurnya, justru semakin saudara fighter. Berbeda dengan olahraga. Sebab itu, di dalam Amsal ini dikatakan begini, jika engkau tawar hati pada hari kesesakan, kecillah kekuatanmu. Betul. Ketika saudara kehilangan pengharapan, ketika saudara kecewa, ketika saudara mengalami segala sesuatu, kehidupan proses, makanya Alkitab juga berkata, pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak melebihi kekuatanmu. Kenapa saya kasih judul saat ini? Karena sesungguhnya penderitaan itu sedang menyempurnakan tingkat pemikiranmu. Penderitaanmu sedang menyempurnakan kepercayaanmu. Penderitaanmu sedang menyempurnakan imanmu. Tidak ada penderitaan tidak mempunyai sebuah tujuan. Penderitaan itu baik. Tergantung bagaimana sikap hati kita untuk merespon sebuah penderitaan. Artinya, jangan pernah tawar hati. Yang selanjutnya, yang kedua dikatakan perbaharui. Tolong dilihat ayat 16b-nya. 16b. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ketika saudara mengalami sebuah penderitaan, Rasul Paulus memberikan solusi kepada kita. Apa solusinya? Ya. Ketika manusia lahiriah, kalau dalam terjemahan aslinya itu yang di luar, ya, semakin merosot, ya, deaptiro. Nah, semakin merosot manusia luar, umur kita mulai bertambah. Mungkin dulu kita tegap. Makanya saya nanti rencana akan pergi ke Salatiga bulan Agustus lagi. Terus apakah kita naik mobil? Maka dikatakan sama ibu sama anak saya, jangan. Kamu sudah berkurang kekuatanmu, betul. Kalau dulu saya sampai Jakarta, saya bawa mobil sendiri bisa. Sekarang sampai Gilimanuk saja sudah nggak mampu. Karena faktor usia. Faktor usia kita ini, kita harus bisa menyadari keadaan kita. Saudara tidak bisa seperti masa muda dulu.
Coba-coba saudara umur 50-60 main lari sepak bola sprint atau lari 100 meter, ya, lari sprint 100 meter dengan kecepatan sekian menit, langsung game over. Jantung sudah tidak bisa dipompa lagi. Tetapi manusia lahiriah kita betul, tapi manusia batiniah tidak. Makanya katakan manusia lahiriah yang di luar semakin merosot. Apa artinya? Saudara lihat, daya tangkap pikiran, kondisi tubuh yang sudah melemah, saraf, otot, kekuatannya menurun. Sama seperti Abraham. Tapi apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Umur 100 tahun. Sarah umur 90 tahun. 90 tahun. Apa yang kurang? Secara manusia lahiriahnya yang di luar memang sudah tidak memenuhi syarat. Ibrani berkata, itu tunggul yang sudah terpotong, sudah tidak mungkin lagi. Kalau kita melihat di dalam situasi kondisi kita, kita mungkin kehilangan pekerjaan. Apa yang saya harus mau kerjakan di umur 50? Ditolak. Saudara mau kerja di mana? Umur 54. Mau daftar jadi pegawai negeri umpamanya. Enggak bisa lagi. Mau kerja apa dengan umur sekian? Sama seperti Abraham. Gimana situasi ini? Makanya Rasul Paulus dikatakan ketika Athenia mungkin perjalanan hidupnya mengalami kesulitan. Bukan sekedar sakit penyakit. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita semua. Sekalipun daya tangkap kita, pikiran kita ini mulai turun. Jangan pernah marahin orang tua. Ketika orang tua itu lupa naruh, ya jangan disalahkan. Saya pun kata umur segini, kadang-kadang lupa di mana taruh kacamata. Karena memang sudah turun daya ingatnya. Manusia lahiriahnya, kondisi tubuhnya. Terkadang kita mesti bawa, kadang-kadang saya kalau naik tangga, ya dipegangin sama anak saya, sama istri saya, ya karena pernah jatuh. Karena memang refleks pikiran kita itu berkurang. Makanya kalau kita lihat ada banyak sekali yang terjadi kecelakaan. Kalau dulu saya bisa pas gitu loh. Kalau naik mobil, naik motor mau ngebut gitu bisa pas, mau nyalip itu bisa pas. Sekarang enggak berani. Mau nyalip itu tunggu sepi dulu. Kalau dulu masih muda, langsung. Dari Bali ke Surabaya, kenceng minta ampun 100. Ya, kalau jalan tol 120, 40. Sampai yang bawa itu juga, Pak, pelan-pelan. Karena refleks kita masih muda. Tapi ketika sudah begini umur, paling top 70, 80. Karena menurun. Kondisi inilah yang dialami Rasul Paulus. Penderitaan kompleks. Lengkap penderitaan Rasul Paulus. Maka saya mau menjelaskan Athenia ini dari sudut pandang baik umur, baik penderitaan, baik kesesakannya. Dia didera dan sebagainya. Maka saya mau lihat saraf itu kita sudah tidak bisa kadang-kadang mesti pakai kacamata. Dulu lihat dari jauh, lihat dari dekat bisa lihat. Tapi sekarang mesti pakai kacamata. Dulu +1, sekarang sudah +2 lebih. Saraf mata sudah mulai berkurang. Ini manusia lahiriah. Tetapi manusia batiniah berbeda. Jangan pernah engkau punya manusia batiniah menjadi sebuah alasan karena manusia lahiriah. Rasul Paulus tidak menjadi alasan bagi dia
untuk melayani, untuk mencatat setiap Alkitab, baik Filipi, Roma, Kolose, sampai Korintus, sampai Ibrani. Dia giat melayani, dia giat mencatat, dia giat memberitahu jemaat, mengirim surat-surat kepada setiap umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Filipi, Kolose. Manusia lahiriah mungkin merosot, tapi manusia batinnya sesungguhnya tidak bagi kita. Saya ingin jelaskan supaya saudara tidak punya alasan. Semakin umurmu bertambah, semakin fresh manusia batiniahmu. Kebalikan, kalau anak muda, manusia batiniahnya perlu diperjuangkan. Tetapi umur 50 ke atas, duduk dia. Berdoa berjam-jam, dia kuat. Tapi jangan sampai umur semakin bertambah, justru kita tidak kuat berdoa. Rasul Paulus di penjara, dia semakin kuat membangun hubungan. Jadi manusia batinia ini diperbarui anakeno. Anakeno ini artinya tumbuh baru. Semakin hari menjadi baru. Kekuatan dan semangatnya baru. Sekalipun mengalami penderitaan sakit apapun. Tetapi manusia batiniahnya semakin hari semakin baru. Tidak ada hubungannya manusia batiniah. Sekalipun manusia lahiriah kita merosot. Tetapi cinta Tuhan semakin hari semakin semangat. Tetapi ketika proses terjadi, ketika masalah terjadi, seringkali manusia batiniah kita terganggu. Ketika kita tidak melihat sebuah jawaban, manusia batiniah terganggu. Dan jangan-jangan kalau engkau batuk dan pilek, manusia batiniahnya terganggu. Pilek tetap. Manusia batiniahmu tidak pernah pilek. Amin. Amin. Menjadi baru, semangat diberikan kepada seseorang untuk diubah ke dalam kehidupan baru. Bukan sekedar saudara sudah baptisan. Baptisan mengalami hidup yang baru, tetapi manusia batiniah, saudara tidak diperbaharui. Jangan demikian. Maka kata manusia batiniah, kenapa diperbaharui? Alkitab mencatat begini. Ketika kita mengalami kekecewaan, sesungguhnya manusia batiniah saudara membuat kita lemah dan tidak bersemangat untuk berjalan maju. Setiap orang yang kecewa, dia akan mengalami kesulitan untuk memperbaharui manusia batiniahnya. Belajar sama Rasul Paulus. Sampai dia bilang begini, memang dulu apa yang kumiliki itu menjadi keuntungan, menjadi kebanggaan bagiku. Tetapi ketika aku ikut Yesus, itu semua bagaikan sampah. Kenapa? Karena ketika aku ikut Yesus, mati sekalipun itu menjadi keuntungan bagiku. Rasul Paulus punya prinsip. Dia tidak pernah kecewa dengan penderitaan. Saudara, bisakah saudara belajar dengan Rasul Paulus? Ketika jabatanmu tidak naik-naik, ketika omsetmu tidak naik-naik, ketika pintu-pintu yang engkau rencanakan semua tidak terbuka, ketika apa yang engkau rancangkan untuk tahun ini tidak terjadi, sekalipun manusia lahiriah kita, yaitu mata kita melihat tidak terjadi, tetapi saya mau katakan, tetap percaya, tetap semangat, tetap antusias. Lahirkan setiap pagi baru kehidupanmu. Nyatakan setiap hari bahwa rohanimu itu rohani baru. Dan terkadang setiap persoalan ini sangat menghancurkan manusia batiniah kita. Itu sangat merugikan bagi kita semua.
Maka saya mau katakan, anak kaheno ini diperbarui setiap hari, dari hari ke hari. Kalau saudara punya kesalahan, kalau saudara pernah mengalami kekecewaan, saya mau katakan hari ini mungkin saudara mengalami kekecewaan, bangun itu. Hari Senin saudara mulai lagi. Setiap saudara melakukan sebuah aktivitas, Tuhan perbarui batinku. Kalau kemarin saya kecewa, kalau kemarin saya marah, kalau kemarin saya melihat sesuatu yang kurang. Dan hari ini Tuhan, saya mau belajar tidak mau melihat kekurangan-kekurangan. Saya tidak mau melihat kelemahan-kelemahan. Saya tidak mau melihat penderitaan apa yang terjadi terhadap hidup saya. Karena pagi hari ini, sebelum fajar membangunkanku, sebelum fajar menyingsing, jangan sampai fajar membangunkanku. Aku yang membangunkan fajar, kata Daud. Aku mencari hadirat-Mu. Dia katakan, hai jiwaku, bangunlah jiwaku. Bangunkan batinmu. Kalau saudara membangunkan jiwamu, maka saudara tidak akan pernah melihat kekecewaan. Kalau saudara membiarkan kekecewaan berlarut-larut dari hari ke hari, tunggu sembuh kekecewaanmu, saudara tidak akan pernah melihat setiap hari. Maka Alkitab berkata, biarlah kesusahan satu hari, cukuplah satu hari. Karena hari ini adalah hari berkat tersendiri. Hari besok ada berkat tersendiri. Hari lusa ada berkat tersendiri. Tetapi kalau saudara kehilangan hari ini, maka saudara akan kehilangan hari esok. Kalau saudara kehilangan hari esok, maka saudara akan kehilangan hari esok dan berikutnya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, mari jiwaku, bangun manusia batiniahmu. Jangan kau lihat dengan secara lahiriah. Kalau saudara dominan lihat secara lahiriah, maka saudara tidak akan pernah melihat orang sempurna. Amin. Saudara tidak akan pernah melihat orang sempurna. Saudara tidak akan pernah melihat suami sempurna. Saudara tidak akan pernah melihat istri sempurna. Saudara tidak akan pernah melihat orang tua sempurna, anak sempurna, saudara sempurna, pendeta sempurna. Catat baik-baik. Tidak ada yang sempurna. Kecuali sudah game over. Saudara tidak akan bisa menilai lagi. Karena dia sudah selesai. Tetapi selama masih hidup, selama masih napas di kandung badan, semua pasti punya kesalahan. Tetapi kesalahan itu, jangan engkau menilai itu sebuah kesalahan. Tetapi engkau belajar bahwa kesalahan itu, saya tidak akan mau kecewa kepadamu Tuhan. Saya ingin belajar Tuhan untuk membuat aku menjadi kuat. Aku tidak akan lemah dan aku akan bersemangat untuk berjalan maju. Karena apa? Karena ketika aku berjalan maju, di belakangku masih ada. Siapa di belakangmu? Anak istrimu. Siapa di belakangmu? Kalau engkau hidup sendiri, anak-anakmu. Siapa di belakangmu? Kalau engkau belum berkeluarga, adik-adikku, saudara-saudaraku. Siapa di belakangku? Ada teman-temanku, ada orang-orang seberang yang melihatku, yang membutuhkan jawaban. Kalau sampai hari ini, saudara manusia batinnya saudara, ikut merosot dengan manusia lahirnya saudara, saudara akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kenapa? Karena Rasul Paulus, kalau dia meninggalkan Yesus di tengah penderitaannya, bagaimana jemaat Filipi, bagaimana jemaat Kolose, bagaimana jemaat Galatia, kalau dia lemah, kalau dia berkata, ampun, saya mau menyangkal Yesus. Maka hari itu juga, mungkin, ini mohon maaf kata, supaya saya tidak merusak teologi. Tetapi saya mau berandai-andai kepada kita. Supaya apa? Supaya kita memahami, bahwa ketika mungkin, kalau Rasul Paulus undur, berapa juta umat yang berharap sungguh lewat pengajarannya untuk dipulihkan.
Berapa banyak keluarga-keluarga lewat pribadimu. Manusia batiniah. Banyak orang akan melihat manusia batiniahmu. Mereka akan mendapatkan sentuhan-sentuhan jawaban lewat perkataanmu. Lewat kehidupanmu. Lewat kekuatanmu. Lewat peristiwa penderitaan. Engkau dibawa kesempurnaan hidup. Dan orang lain melihat. Keluarga-keluarga lain melihat. Tetangga-tetanggamu melihat. Dan mereka merasakan. Saudara baca catatan-catatan Rasul Paulus. Dan selalu dia berkata, jemaat yang kukasihi. Sampai Petrus yang pernah dia bertengkar. Saya mau katakan, apa manusia tidak pernah bertengkar? Petrus sama Paulus pernah bertengkar. Dikatakan bertengkar besar. Tapi apa dikatakan Paulus? Saudaraku yang terkasih Petrus. Manusia lahiriahnya dia pernah bertengkar. Dia merosot pernah bertengkar. Tetapi manusia batiniah dia berkatakan, saudaraku yang terkasih Petrus. Tapi sering kali kita ini, ketika manusia lahiriah kita mengalami sesuatu, manusia batiniah kita terganggu. Bahkan kita tidak pernah mau membangun, mau memotivasi, mau menguatkan pribadi seseorang yang mengecewakan kehidupanmu. Belajarlah dengan Rasul Paulus. Manusia batiniah dia tidak terganggu. Karena apa? Karena Tuhan membawa kesempurnaan di dalam karakternya, di dalam manusia batiniahnya. Supaya terus tumbuh, supaya terus menjadi baru, supaya terus semangat. Orang kecewa, dia tidak bersemangat. Tetapi kalau orang yang mengalami pemulihan, ya, kalau dia mengalami anak Kahenur, ya, maka dia akan melihat bahwa kehidupan boleh terjadi apapun itu masalahnya. Tapi hari ini aku mengalami pembaruan budiku yang luhur, yang bijaksana. Yang ketiga, penderitaan membawa kesempurnaan. Tolong 17-18. Ayat 17 dan 18 dari 2 Korintus 4, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab penderitaan, ini Rasul Paulus catat lagi. Ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tidak memperhatikan persoalan hidup yang hari ini, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara lihat, penderitaan itu tilipsis. Kata penderitaan itu penindasan. Saudara cek di sini. Penderitaan apa yang kualami hari ini? Kesusahan, siksaan, kesengsaraan, penganiayaan, cemas. Nah ini, termasuk tilipsis cemas. Cemas itu sedikit-sedikit bingung kalau orang cemas itu. Kayak orang gerah. Orang cemas itu belum terjadi, sudah kepikiran. Cemas, beban hidup, keadaan, kesesakan, kesukaran, tilipsis. Apa yang Rasul Paulus maksudkan dalam hal ini? Sebab penderitaan itu ringan. Anda lihat, saya pernah ini bahas tentang Roma. Kitab Roma. Ya. Proses ulat pada saat menjadi ulat itu rakusnya minta ampun ulat ini. Semua daun-daun hijau dibabat habis. Satu pohon, bukan satu tangkai, satu pohon bisa habis sama ulat ini. Artinya apa? Ketika kita melakukan sebuah aktivitas, itu semakin baik. Kalau saudara melihat pintu satu terbuka, semangat kerja.
supaya pelipat ganda terjadi. Pintu kedua terbuka, semangat kedua. Yang satu nggak ditinggal, kedua pintu terbuka. Yang ketiga juga demikian, sama dengan kalau kita pelayanan. Ketika kita pelayanan itu semangat dengan jiwa-jiwa. Ketika rumah sakit satu, rumah sakit dua, rumah tiga, semua semangat. Tetapi ketika jadi kepompong, dia diam. Ruang geraknya terbatas. Ketika menjadi kepompong itu, semua aktivitas tidak dilakukan lagi. Mesti diam, tunggu pembentukan. Saudara, berapa banyak saudara itu dibentuk dalam suatu tempat keadaanmu, di pekerjaanmu, di rumah tanggamu, di usahamu. Di situ proses sedang terjadi. Persoalannya, kalau ulat itu nggak mau dalam proses, ketika dia jatuh dia mati. Tetapi ketika dia hidup, kalau dia mau melihat masa depan yang hidup untuk menjadi proses kupu-kupu, maka dia harus diam. Dia harus menikmati proses itu. Saya mau katakan, kenapa saya kasih judul penderitaan membawa engkau sempurna? Kenapa? Karena setiap penderitaan yang kau alami saat ini, engkau menikmati itu, engkau berdiam di situ, engkau meminta kekuatan di situ, engkau memuji Tuhan, engkau bersyukur dengan penderitaan. Sesungguhnya engkau adalah kepompong yang sedang dibentuk untuk menjadi kupu-kupu, menjadi indah pada waktunya. Tidak ada proses yang tidak dibawa untuk menjadi keindahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau hari ini satu usahamu tertutup, izinkan hari ini Tuhan sedang membawa engkau terbang tinggi. Tetapi kalau ada satu keadaanmu, di situ engkau tidak melihat sebuah jawaban, bahkan terjun bebas, saudara tetap perbaharui batinmu, artinya terus berseru kepada Tuhan. Terus berharap, Tuhan, aku hari ini mengalami sakit Tuhan. Sepertinya aku tidak berdaya lagi. Saya mau katakan, manusia batinmu tidak pernah merosot. Terus semangat. Terus mencari Tuhan. Terus percaya. Dan dia berdiam dalam suatu tempat untuk melihat, terkadang tunggu berhari-hari, tunggu berminggu-minggu, ketika dia keluar sedikit demi sedikit terus turun. Ketika saya pernah kasih videonya itu, ketika dia mulai keluar bakal kupu-kupu ini, lalu dia diam sebentar, dia kepakkan sayapnya, lalu dia terbang. Tuhan ingin membawa proses hidupmu menjadi keindahan. Dan jangan pernah marah dengan proses. Jangan pernah marah dengan penderitaan. Karena firman Tuhan juga berkata, tidak akan melampaui kekuatanmu. Ada ukuran Tuhan. Tidak pernah manusia di bumi ini dikasih persoalan yang membuat dia tergeletak sampai tidak berdaya. Tapi kalau terjadi, artinya engkau kuat menghadapinya. Karena manusia batiniamu sesungguhnya kuat. Setuju? Poin A-nya, penderitaan yang kualami ringan. Mari kita baca di dalam ayat ini ya. Apa sih yang dimaksud dengan ringan ini? Saudara lihat, penderitaan Rasul Paulus tidak sebanding dengan apa yang kita alami. Tolong cek penderitaan apa yang dialami Rasul Paulus. 2 Korintus 11 ayat 24 dan 27. 2 Korintus pasal 11. Kita pelan-pelan bacanya. Ayat 24 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan. 5 kali aku didesah orang Yahudi. Disesah itu disiksa. Berapa? Berapa? 5 kali. 5 kali. Terus? Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 39 kali dipukul dengan rotan. Bukan dipukul dengan 100.000. Dengan rotan, dipukul dengan cambuk, dengan kayu. Apa yang ada 39 kali. Terus? 3 kali aku didera. 3 kali aku didera. Terus?
1 kali aku dilempari dengan batu, 1 kali dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, ya. sehari semalam aku terkatung-katung Pernah tenggelam, terkatung-katung di laut terus. di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir Ya, dan bahaya penyamun. tunggu sebentar. Bahaya banjir. Apakah Rasul Paulus undur? Halo, hujan rintik-rintik tidak menghalangimu untuk cari Tuhan. Setuju? Pegang, catat, biar malaikat catat Tuhan. Ya. Jadi banjir pun Rasul Paulus tidak terganggu. Terus? Dan bahaya penyamun, Ya, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah di laut, tengah laut. dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ya, Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. ya, Kerap kali aku tidak tidur. tidak pernah tidur. Terus? Aku lapar dan Aku dahaga. lapar bukan karena tidak memang keadaan. Terus? Kerap kali aku berpuasa, Ya, kedinginan, dan tanpa pakaian. Saudara lihat. Ada yang mengalami seperti ini? Tapi Rasul Paulus bilang, sekalipun aku mengalami 39 kali pukulan, sekalipun aku mengalami yang namanya terkatung-katung di tengah laut, sekalipun aku puasa terpaksa. Kita ini kadang punya duit, kadang kita berpuasa. Saudara lihat, nasi putih sama sayur pun kita kadang-kadang mengeluh. Kalau zaman dulu nasi putih saya pernah nasi sama kecap. Coba kasih sekarang. Muka langsung segitiga. Coba kalau sekarang nggak ada ayam, nggak ada iwak, nggak ada sayur. Tetapi apa yang terjadi Rasul Paulus? Karena aku puasa, bukan karena puasa, karena aku kelaparan, tidak punya apa-apa. Tapi manusia batiniah dia. Maka dikatakan, cukuplah kasih karuniaku. Karena di balik kelemahanmu, berapa kitab yang dia catat untuk memberkati kita sampai saat ini. Berapa banyak jemaat-jemaat besar. Kolose, jemaat Galatia, Efesus, Filipi, Asia kecil mengalami suatu perombakan lewat pelayanan Paulus. Di balik persoalannya, dia membawa panji Kristus untuk sebuah pemulihan. Di balik persoalanmu, jangan sampai satu keluarga pun terhilang oleh karena kehidupan kita, oleh karena perkataan kita, oleh karena perbuatan kita. Jadilah kesaksian. (17b). Saudara lihat 17b. Ya. Apa dikatakan? Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Saudara lihat. Mengerjakan kemuliaan yang kekal. Kalau dalam 17b terjemahan lain bilang begini. Ya. Saya ingin sampaikan dalam terjemahan lain. Tetapi justru kesusahan itu sedang menghasilkan bagi kamu kemuliaan sorgawi yang akan tahan untuk selama-lamanya. Dan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena begitu mulianya, maka semua penganiayaan, penderitaan yang sekarang kami alami tidak perlu dipikirkan lagi. Apa yang saudara alami hari ini? Kalau saudara kuat, umpama saudara mengalami penderitaan yang membuat fisikmu
tidak sempurna. Saya mau katakan hari ini, di sorga sana engkau akan mengalami pemulihan total. Karena manusia lahiriah kita dari debu akan kembali kepada debu. Fisikmu hari ini, umurmu hari ini, seperti Abraham, seperti Rasul Paulus yang dipenggal kepalanya. Tetapi apakah di sorga dia tidak memiliki kepala? Tidak. Memiliki secara utuh penderitaan manusia lahiriahnya ketika mengalami deraan, siksaan, tetapi dia sedang mengerjakan yang sempurna. Jangan pernah dengan marah dengan penderitaanmu di bumi. Karena penderitaan di bumi ini menyempurnakan karaktermu, menyempurnakan kehidupanmu. Makanya proses itu, jarum itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12. Kenapa jarum itu tidak dilepas? Sudah 3 kali berdoa. Kenapa tidak dicabut-cabut? Kenapa? Karena jarum itu, duri itu, ingin menyempurnakan kehidupan Rasul Paulus. Kalau sampai hari ini kesulitan, kesusahan, aniaya tidak bisa lepas dari hidupmu, artinya dia sedang menyempurnakan karaktermu. Kalau sampai hari ini saudara, I don't care kepada setiap orang, supaya saudara peduli, satu-satunya alat untuk saudara peduli adalah duri itu sendiri. Kalau sampai hari ini saudara tidak butuh Tuhan, menyempelekan waktu Tuhan, menyempelekan Tuhan, kalau memang satu-satunya alat untuk supaya kita paham duri apa. Kemarin saya bahas tentang kebutuhan hidup. Dalam bahasa aslinya, kalau memang satu-satunya cara untuk engkau rendah hati, untuk engkau bijaksana setiap berkata-kata, untuk bijaksana setiap kehidupanmu, kalau memang supaya engkau bijaksana dengan cara ekonomimu mesti dikasih duri, artinya mengalami penghambatan, mengalami pundi-pundi yang tidak mengalami sesuatu perubahan. Kalau semua tidak mengalami yang namanya tidak ada progres, kalau memang itu menjadi alat Tuhan untuk kau sadar, maka Tuhan pakai itu. Saudara tidak naik kelas, ulang besok, aman. Saudara sakit, cari dokter, aman. Cari obat, aman. Masih tidak berubah. Apa yang membuat saudara berubah? Biasanya, kalau sudah ekonomi, keuangan mengalami goncangan, di situ saudara berdoa tidak amin-amin. Kalau memang itu satu-satunya alat supaya engkau berdoa tidak amin-amin, maka kasih duri. Setuju? Rasul Paulus. Kita baca dari terjemahan bahasa aslinya. Kalau memang karaktermu nggak mau berubah, ketemu orang sikat sana, sikat sini, supaya engkau berubah. Karena engkau merasa tinggi hati, karena engkau merasa memiliki. Kalau memang satu-satunya cara supaya engkau berubah, maka satu duri, pundi-pundimu dibolongin. Supaya kita sadar, kita butuh Tuhan. Lebih baik manusia lahiriah kita mau berubah. Manusia batiniah kita bertumbuh dari hari ke hari. Tidak pernah mengalami kekecewaan. Hai penderitaan. Hari ini aku tetap percaya. Tidak ada berkat yang tidak ketika aku berseru, tidak didengar oleh dia.
Karena batinku hari ini sudah mengalami pemulihan. Kenapa anak-anak banyak gagal? Kenapa banyak anak-anak tidak melihat sebuah progres? Kalau memang satu-satunya cara untuk para orang tua untuk mencari Tuhan, kalau memang itu satu-satunya cara, maka terkadang kita berusaha cari sana, cari sini, minta tolong sana, minta tolong sini. Kita berusaha penyegaran sana sini. Sesungguhnya penyegaran batin itu jauh melebihi dari kebutuhan lain. Yang lain itu semua bumbu, pujian, pengagungan, firman Tuhan. Itu sebenarnya tergantung hatimu. Sekalipun Benny Hinn yang khotbah, kalau hatimu nggak mau dipulihkan, maka firman itu tidak berdampak. Sekalipun gembala Aryamu memberitakan firman, mungkin terbata-bata, tapi hatimu terbuka untuk firman masuk, maka aku akan menerima semua firman itu. Amin. Setuju? Maka saya mau katakan dalam penutup hari ini, Ibrani 4, ayat 14, ayat 16. Mari kita lihat kitab Ibrani. Apa sesungguhnya yang Rasul Paulus catat di dalam kitab Ibrani ini? Ibrani pasal 4, ayat 14 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Imam besar agung siapa dia? Yang telah melintasi semua langit. Semua langit dia sudah pernah melintasinya. Yaitu Yesus anak Allah. Saudara mencari Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan Saudara iman kita. jangan berpegang teguh kepada kami setiap hamba Tuhan. Saudara keliru. Saudara berpegang teguh kepada setiap hamba Tuhan besar. Saudara keliru. Saudara berpegang teguh kepada kami sebagai seorang gembala. Saudara keliru. Yang saudara pegang adalah Yesus Kristus. Terus. Sebab imam besar yang kita punya, Ya. bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan. Dia merasakan kelemahan penderitaanmu. Terus. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian. Hari ini jangan tunggu lama-lama, datang kepada dia. Apa yang terjadi di belakang, jangan ingat kelemahan seseorang dan jangan lagi lihat kelemahanmu. Jangan melihat penderitaan seseorang, tetapi jangan juga melihat penderitaanmu. Apa yang Rasul Paulus anjurkan? Menghampiri tata kasih karunia. Hampiri tata Allah. Saudara akan terima kasih karunia. Terus? Supaya kita menerima rahmat. Supaya kita menerima anugerah. Terus? Dan menemukan kasih karunia. Menemukan kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tepat pada waktunya. Setiap pertolongan di dalam bahasa Indonesia hari-hari bilang begini, Allah akan mengasihani kita dan memberkati kita supaya kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Kalau saudara mengalami penderitaan hari ini, apapun itu, hampiri tata Allah. Datang kepada hadiratnya. Minta belas pengasihannya. Karena dia berkata, rahmatku selalu baru setiap hari. Anugerahku kuberikan kepadamu. Cukuplah kasih karunia yang kuberikan kepadamu selama ini. Karena di balik itu semua, sesungguhnya penderitaanmu, disitulah kekuatanmu mencari Tuhan. Ketika mengalami penderitaan, jangan sekali-kali kau coba-coba mencari solusi di luar Tuhan. Saudara akan kecewa. Saudara akan banyak kehilangan apa yang saudara dipercayakan. Hari ini, tahun ini, tangkap. Setiap keluarga, kau cari Tuhan. Berapa banyak kemarin saya ada baca, orang terkaya masuk 10 besar dunia.
dalam sekejap dia hilang. Orang terkaya di dunia, oleh karena sesuatu hal, dan dia mesti menerima belas pengasihan, tidur dengan gerdus. Berapa rumah yang kau miliki? Berapa mobil, berapa motor yang kau miliki? Saudara, belajarlah sama Ayub. Satu hari, harta bendanya habis. Satu hari, 7 anaknya mati. Satu hari, dia mengalami penderitaan penyakit. Kalau saudara masih kecewa sama Tuhan, maka itu alatnya iblis untuk menghancurkan ekonomimu, menghancurkan keluargamu, menghancurkan masa depanmu. Tapi kalau saudara mencari tata Allah, hadiratnya, saudara akan melihat anugerah Tuhan, rahmat Tuhan. Berbahagialah saudara. Kalau ada mengalami penderitaan, respon saudara, carilah dia. Jangan cari Pak Yakub. Amin. Saudara akan kecewa. Cari Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Dia. Ini kami Tuhan, hati kami. Bapa, ampuni kami. Kalau ada kelemahan di dalam pikiran kami, kalau ada kelemahan-kelemahan dari perbuatan kami, perkataan kami, ada di hati kami, hari ini Tuhan kami menghampiri tahta-Mu. Kami mohon belas pengasihan. Kami semakin mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Semua menyempurnakan setiap kehidupan kami. Kami tidak akan marah, kami tidak akan kecewa, karena Engkau merancangkan yang baik. Tidak pernah rancangan-Mu gagal. Tidak akan pernah Engkau merancangkan kecelakaan. Tidak pernah Engkau merancangkan kegagalan. Tetapi Engkau merancangkan damai sejahtera. Engkau merancangkan yang baik terhadap umat-Mu, terhadap kami semua saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Pulihkan keadaan kami. Pulihkan gereja kami. Pulihkan Tuhan. Kialah rapas akatakan. Bapa, pulihkan, Tuhan pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Engkau mencintai bangsa Indonesia ini. Mari kita nyanyikan pujian ini kepada Bapa di sorga. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan Indonesia Tuhan. kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami.
umat Tuhan, umat Kristen harus berdoa bagi bangsa. Apapun yang terjadi bagi bangsa ini, doa-doamu akan membawa kesejahteraan bagi Indonesia. Doa-doamu membawa kesejahteraan bagi kota kita. Sebabnya kita naikkan doa pujian syukur ini. Kita bawa pujian ini kepada Dia. Kiala raba sakatakala. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Dan saat ini kita akan berdoa bagi keluarga-keluarga. Bawa keluarga-keluarga kepada Bapa di sorga, kepada Tata ilahi. Kiala raba. Keluarga naikkan pada sorgawi. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Kembalikan keluarga kami. Kembalikan keluarga tundukkan kepala. Kami bawa keluarga lepas keluarga. Tuhan, lewat keluarga dipulihkan, maka gereja dipulihkan. Keluarga dipulihkan, maka sisi kota dipulihkan. Keluarga dipulihkan, maka bangsa ini dipulihkan. Tetapi keluarga tidak bisa terjadi pemulihan kalau kami tidak dipulihkan terlebih dahulu. Pulihkan hati kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami. Ampuni kami. Terima kasih Bapa. Doa kami tanggal 14 Februari pada saat Tuhan pemilu berlangsung, berikan keamanan Tuhan. Berikan pemimpin yang sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Mari berkati bangsa kami. Berkati para pemimpin yang akan dipilih Tuhan. Itu semua akan menjadi damai sejahtera bagi setiap umat-umat Tuhan yang ada di bangsa ini. Ada kesehatian, ada kesatuan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Doa kami sebagai umat-umat Kristen, berkati pemilu 14 Februari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan pulihkan Bapa, Bapa pulihkan
Bapakku, berkati setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa tahun ini, sebelum kami mengakhiri puasa 40 hari ini Bapa, kami percaya Tuhan, di tengah-tengah puasa, jawaban demi jawaban sudah terjadi. Dan kami yakin Tuhan, bahwa di bulan ini, bahkan kami menjalani bulan-bulan berikutnya, jemaat-Mu akan mengalami terobosan, jemaat-Mu akan mengalami damai sejahtera sukacita, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Mari Bapa, berkati mereka semua, mampukan dan kuatkan Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa Surgawi, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah, Tuhan akan menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacita-Mu, diberkatilah Engkau di bumi, dan nama-Mu tercatat di sorga. Kesetiaan-Mu, ketaatan-Mu, Engkau jalankan, Engkau tetap giat membangun manusia batinnya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Berbahagialah engkau. Engkau akan dibawa ke tempatnya yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.